Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen audit yang telah disusun oleh saya, Fitri Lelani Riana, serta rekan-rekan saya yaitu Angelien Kepratiwi dan juga Rani Yunanda. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pertamanya, yaitu pengertian manajemen audit. Manajemen audit atau bisa juga disebut dengan operational audit, fungsional audit, serta sistem audit adalah pemeriksaan terhadap suatu kegiatan operasi di suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk pembahasan kedua yaitu tujuan manajemen audit, yaitu ada 4 tujuannya, yaitu yang pertama adalah menilai kinerja performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Kedua, menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya manusia, sumber daya pendanaan harta, telah digunakan secara efisien dan juga ekonomis. Ketiga, yaitu menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang keempat, dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dari penerapan pengendalian internal, sistem pengendalian, dan juga prosedur operasional perusahaan. Materi selanjutnya, yaitu audit prosedur. Yang pertama, itu ada prosedur penilaian analitis atau analytical review procedure, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu dengan menghitung kenaikan atau penurunan yang terjadi serta menyelidiki adakah alasan-alasan yang materialnya. Yang B, membandingkan anggaran dengan realisasinya. Menghitung, menganalisis varian yang telah terjadi. Yang C, membuat analisis rasio vertikal maupun horizontal. Yang D, menghitung rasio likuiditas, rentabilitas, dan efektivitas untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, kemudian membandingkannya dengan rasio industri. Yang kedua, itu mengevaluasi manajemen kontrol sistem yang terdapat dalam perusahaan. Biasanya digunakan internal control questionnaires, flowchart atau penjelasan naratif, dan pengetesan atas transaksi perusahaan untuk menguji efektivitas dari penerapan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada compliance test, yaitu pengujian ketaatan untuk menguji apakah kriteria yang berlaku bisa berupa kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah, kemudian standar profesi itu sudah ditaati oleh setiap bagian dalam perusahaan atau belum. Selanjutnya, yaitu membahas perbedaan antara manajemen audit dan juga financial audit. Manajemen audit itu biasa dilakukan oleh internal auditor atau manajemen konsultan, BPK, dan BPKP. Sedangkan financial audit itu harus dipimpin oleh seorang registered accountant dari sebuah kantor akuntan publik. Yang kedua, pada akhir pemeriksaannya, auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa temuan audit beserta saran untuk memperbaikinya. Sedangkan di financial audit itu, pada akhir pemeriksaannya itu, auditor harus memberikan pendapat nih mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut yang telah disusun oleh manajemen dengan memberikan manajemen letternya. Yang ketiga, biasanya dilakukan jika manajemen merasa adanya kebutuhan, misalnya jika laba terus menurun, terjadi banyak pemborosan dan kecurangan. Sedangkan di financial audit itu dilakukan secara rutin di setiap akhir tahun periodenya. Yang keempat, mengenai Ikatan Akuntan Indonesia ini belum menyusun standar pemeriksaan untuk manajemen audit, namun di BPKP dan BPK sudah memiliki pedoman manajemen audit. Sedangkan maksudnya financial audit itu pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Perbedaan terakhir, manajemen audit itu kriteria dalam manajemen audit itu bisa berupa kebijakan yang ditentukan oleh manajemen, peraturan pemerintah, peraturan asosiasi, dan lain-lain. Sedangkan financial audit itu
Kriteria dalam financial audit itu sudah ditetapkan dalam etap PSAK atau IFRS. Karena sebelumnya kita sudah membahas persamaan antara manajemen audit dan juga financial audit, maka sekarang kita akan membahas mengenai persamaan di antara kedua hal tadi, yaitu manajemen audit dan financial audit. Persamaan yang pertama, itu manajemen auditor maupun financial auditor itu haruslah independen. Yang kedua, manajemen dan financial auditor itu harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk membandingkan untuk mendukung opininya. Yang ketiga, beberapa teknik dan audit prosedur yang biasa digunakan oleh manajemen auditor maupun financial auditor itu adalah teknik inquiry, observation, dan inspection. Yang B, menggunakan internal control questionnaire dan flowchart atau naratif memo untuk mempelajari sistem dan prosedur akuntansi serta mengevaluasi internal control yang terdapat di perusahaan. Penggunaan statistical sampling dan judgment sampling untuk pemilihan sampel yang akan dites. Penggunaan jasa komputer spesialis jika perusahaan yang diaudit sudah menerapkan computerized accounting system. Persamaan yang keempat, pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang audit, serta memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen auditor, dan financial auditor. Itu harus mendokumentasikan audit dengan audit yang sudah dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan audit disusun di dalam kertas kerja yang rapi dan disusun secara sistematis. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya semua. Kenalkan, nama saya Angelia NK Pratiwi, NPM 2210004. Tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit menurut Leo Herbert 1979 terdiri atas yang pertama, survei pendahuluan. Adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa. Yang kedua, penelaah dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tentatif audit objektif. Yang ketiga, pengujian terinci. Dalam tahapan ini, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria. Yang keempat, pengembangan laporan adalah temuan audit yang harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan auditee. Audit objektif dalam manajemen audit mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama, kriteria, yang merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Yang kedua, causes, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Yang ketiga, efek, adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan ekonomis. Menurut Hans Kartika Hadi, 1990, pengertian efektivitas, kehematan, dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Yang kedua, kehematan atau keekonomisan. Berarti cara penggunaan suatu barang atau hal secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh
Materi selanjutnya yaitu aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan keefektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Menurut Hans Kartika Hadi 1990, pengertian efektivitas, kehematan, dan efisiensi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Yang kedua, kehematan atau ekonomis. Berarti cara penggunaan suatu barang secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang terbaik. Yang ketiga, efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan dan menghasilkan sesuatu. Kemudian ada fungsi-fungsi yang diperlukan oleh manajemen auditor. Itu yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketing, yang kedua fungsi penjualan, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi personalia, kemudian yang kelima fungsi keuangan. Selanjutnya ada program audit dalam manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut setelah dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan diskusi dengan bagian yang terkait, auditor dapat menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Kemudian laporan mengenai manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, audit biasanya menemukan defisiensi findings yang merupakan major deficiency findings maupun minor deficiency findings. Findings atau biasa disebut dengan temuan-temuan tersebut dicatat dalam list of finding yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan ke dalam laporan manajemen audit. Laporan manajemen audit ini berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran. Baiklah, setelah disampaikan dari saya dan juga teman-teman saya mengenai manajemen audit tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu manajemen audit itu memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan organisasi. Dengan melakukan audit yang sistematis dan terstruktur, organisasi dapat mengidentifikasikan area perbaikan dan mengelola resiko yang dengan lebih baik. Manajemen audit juga membantu organisasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan objektif. Selain itu, manajemen audit dapat membantu organisasi meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari stakeholders. Dengan demikian, manajemen audit dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen audit merupakan bagian penting dari sistem manajemen organisasi yang efektif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.